Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pertemuan kali ini ya insyaallah merupakan pertemuan terakhir masih tentang i'lal, idgham dan yang lainnya. Dikatakan di bait 106 wa ma kamaddin masdaran, dan apa yang seperti kata maddun yang dia adalah masdar au madda min mudha'afin, atau seperti kata madda yang dia merupakan fi'il madhi, yang keduanya dari bina mudha'af yang ada huruf kembar, fahuwa biidghamin qamin, maka berlaku padanya hukum idgham. Au kamadadna au madadna fadhir, atau seperti kata madadna dan madadna, maka tampakkan kedua huruf kembarnya. Fi kalam yamudda jawiz kafriri, dan kata untuk seperti kata lam yamudda, nah, lam yamudda, maka berlaku padanya idgham dan idhar. Jawiz boleh untuk seperti kata ifrir. Bagaimana kata ifrir? Selain ifrir ada firrah. Nah, kita baca penjelasannya, yakni annal mudha'af ala thalathati aqsam. Bina mudha'af ada 3 hukum berlaku pada bina tersebut, atau tasrifan atau kosakata turunan yang dibentuk yang ada di dalam bina mudha'af terbagi kepada 3 kelompok. Apa? Terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama, wujubul idgham. Yang kedua, wujubul idhar. Yang ketiga, jawazul wajhain. Wujubul idgham yaitu menyatukan huruf kembar dengan tasydid. Adapun idhar maka tidak disatukan, ditampakkan semua huruf kembar tersebut. Sedangkan jawazul wajhain boleh untuk 2 tipe atau 2 model di atas, boleh idgham, boleh idhar. Ya. Kita mulai yang pertama dulu, wujubul idgham. Wajib di idgham. Wa huwa in kanat ainuhu sakinah wa lamuhu mutaharrikah. Yaitu kondisi bila mana ain fiilnya sukun dan lamnya berharakat. Ya. Aw kanat ainuhu wa lamuhu mutaharrikatain, atau ain dan lam fiilnya berharakat dua-duanya. Nyambung ya. Contoh ya. Contohnya kata madda. Ya. Madda asalnya adalah madada. Ya, ini ainnya berharakat, lamnya juga berharakat. Ain fiilnya dal berharakat, lam fiilnya dal juga berharakat. Madada. Maka di sini wajib idgham. Hasilnya apa? Madda. Madada menjadi madda. Adapun maddan. Ini asalnya adalah maddan, dan ini sama cara bacanya. Yaitu ain fiilnya
sukun, mad, lam fi'ilnya berharokat, dan. Nah, digabunglah menjadi mad dan di tasydid. Ya. Untuk yang pertama, ainuhu sakinah, yang ain fi'ilnya sukun, dia sebetulnya masih mudah untuk diucapkan, walaupun diidharkan, maksudnya walaupun huruf kembarnya ditampakkan satu-satu. Karena maddan sama maddan cara bacanya sama. Tetapi bagaimana dengan yang ain fiilnya sama lam fiilnya dua-duanya berharokat, huruf kembarnya sama-sama berharokat seperti madada. Kenapa kok harus digabungkan menjadi madda? Maka lidaf itsaqal al-lazim min al-aud ila talaffuz bil harfi ba'da talaffudhi bihi. Untuk mencegah ya, itsaqal al-lazim min al-aud. Suatu rasa berat yang lazim yang harus ada dari apa? Dari ketika kita mengulang al-aud itu mengulang lagi untuk melafadzkan huruf yang sama setelah melafadzkan huruf tadi. Itu makna minal aud ila talaffuz bil harfi ba'da talaffuz bihi. Mengulang lagi mengucapkan setelah sebelumnya mengucapkannya. Madada. Nah gitu. Madada. Ya walaupun sebetulnya agak gampang aja ya. Tapi mungkin buat orang Arab ini berat. Takil. Maka madada menjadi apa? Madda. Maka kaidahnya wajib idgham. Yang kedua, wajib idhar. Wajib ditampakkan huruf kembarnya masing-masing. Wa huwa in kanat ainuhu mutaharrikah wa lamuhu sakinah. Itu jika ain fiilnya berharokat dan lamnya yang sukun. Contohnya apa? Berarti kan kebalikannya. Kondisinya ada kebalikannya dari yang pertama tadi. Contohnya madatta. Ain fiilnya dal yang pertama berharokat, sedangkan dal yang kedua sebagai lam fiil sukun. Maka nggak boleh diidgham. Wajib diidhar. Madatta, kemudian madadana, dan madadana. Adapun yang ketiga, jawazul wajhain, boleh ditampakkan dua huruf kembar itu satu-satu, boleh juga disatukan di idgham dengan tasydid. Wa huwa in kanat ainuhu wa lamuhu sakinatain. Kapan itu? Bila mana ain fiilnya dan lam fiilnya sama-sama sukun. Sama-sama apa? Sukun. Contohnya mudda ya. Mudda ini boleh idgham menjadi mudda, boleh umdud menjadi apa? Idhar. Disendirikan huruf kembarnya umdud atau mudda. Contoh lain, lam yamudda ya, jazm. Ini dengan idgham atau lam yamdud. Lam yam bil ilhar. Bil ilhar. Nah, kemudian masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tentang mahmuz. Dikatakan di bait 108, mahmuzuni mahmuzuna mahmuzuna badil hamzatu mata sakan bimuqtada harakatin awitrukan. Mahmuz maka hukumnya adalah dengan mengganti hamzah ketika hamzah itu sukun dengan harokat atau dengan huruf yang sesuai dengan harokat temennya. Awitrukan atau nggak diganti juga nggak apa-apa. Seperti apa? Kayakul idan yuminu watruk mata harraktahu wasabikun kada ata. Seperti kata yakul, idan, dan yuminu. Boleh juga ditampakkan hamzahnya atau boleh juga engkau mengharokatinya. Wasabikun kada ata. Bagaimana kata ata? Hamzahnya tidak diubah.
Nahu qara wa in yuharrak fahuwa wa in yuharrakhu faqat kas'al kada wasal ajiz kaman dhabat. Nah, kita baca aja penjelasannya. Insyaallah jelas dari bait ini. Yani idza uskinat hamzatul mahmus. Bila hamzah dari fi'il bina mahmus. Mahmus itu ya teman-teman ya. Jadi mahmus itu fi'il yang ada hamzahnya, itu aja intinya. Mahmus makanya dinamakan mahmus. Hamzah mahmus. Idza uskinat hamzatul mahmus. Bila hamzah bina mahmus disukun. Mutaharrikan ma qablaha, dan huruf sebelumnya berharakat. Yajuzu fiha wajhan. Maka boleh dua hukum. Ya, ini kaidahnya, ini apa kondisinya? Hamzahnya sukun, huruf sebelumnya berharakat. Hukum yang pertama, ibdaluha biharfin. Ibdaluha biharfi harakati ma qablaha. Mengganti hamzah itu dengan huruf yang sepadan dengan harokat huruf sebelumnya. Gimana maksudnya? Fa in kanatil harakah fathah tubdal alifan. Nah, jikalau harokat sebelumnya fathah, maka hamzah diganti alif. Contohnya apa? Yakulu. Ya-nya fathah. Ya, maka hamzahnya menjadi alif. Hasilnya yakulu. Wa in kanat kasrah tubdal ya'an, dan jika huruf sebelum hamzah adalah kasrah, maka hamzah diubah menjadi ya. Contohnya apa? Idzan. Ya. Idzan. Jadi hamzah wasal di situ kasrah. Maka hamzah yang datang setelah hamzah wasal berubah menjadi ya. Wa in kana dhammah tubdal wawan, dan jikalau sebelumnya harakatnya adalah dhammah, huruf sebelum hamzah harakatnya adalah dhammah, tubdal wawan, maka hamzah itu diganti wawu. Yuminu. Nah, hukum kedua, masih kata-kata yang tadi, adalah ibqa'uha ala haliha. Membiarkannya untuk tetap dalam kondisi aslinya. Hamzahnya nggak diubah ke apapun. Maka tiga kata tadi asalnya adalah apa? Ya'kulu, i'dzan, dan yu'minu. Nah, tetap pada kondisi asalnya. Hamzahnya tidak berubah. Maka ya'kulu boleh diubah menjadi ya'kulu. I'dzan boleh i'dzan. Yu'minu boleh yu'minu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa in taharrakatil hamzatu sakinatan, dan wa in taharrakatil hamzah, dan jikalau hamzah itu berharakat sakinatan ma qablaha, dan huruf sebelumnya adalah sukun, berarti kan kebalikannya. Yajuzu fiha wajhan. Ini juga boleh dua model. Yang pertama adalah ibqa'uha la haliha, membiarkannya dalam kondisi aslinya. Contohnya apa? Is'al. Sin sebelah hamzah sukun. Ya. Dan hamzahnya berharakat apa? Fathah. Ya. Ini kondisinya. Hamzahnya apa? Berharakat fathah, namun sebelumnya adalah sukun. Is'al. Boleh. Yang kedua, yaitu dengan apa? Naqlu harakatiha ila ma qablaha thumma hadfuha. Memindahkan harakat hamzah kepada huruf sebelumnya yang tadinya sukun, kemudian membuang hamzah. Contohnya apa? Sal. Asalnya tadi is'al. Nah, is'al gimana caranya? Fanukilat harakatul hamzah ila ma qablaha. Dipindahkan harakat hamzah, yaitu fathah, ke huruf sebelumnya, yaitu sin. Fakhudifatil hamzah allati hiya ainul kalimah. Maka setelah itu hamzahnya kan jadi sukun. Dibuanglah hamzah tersebut karena sudah nggak punya harokat dan dia merupakan ainul kalimah. Tujuannya apa? Daf'an liltiqa'is sakinain, mencegah pertemuan dua sukun. Fakhudifat hamzatul wasal, dan akhirnya ya, ketika sinnya sudah punya harokat fathah sa, kemudian hamzahnya sukun sa, dan ujungnya juga sukun lagi al, ya, sa'al. Ya. Fakhudifat hamzatul wasal,
kemudian hamzahnya yang tengah tadi yang ain fi'il sudah dibuang menjadi sal, isal, ya, itu masih ada hamzah wasal, maka fakhudhifat hamzatul wasal li'adamil ihtiyaj ilaiha. Dibuanglah hamzah wasal yang paling depan tadi. Hamzah wasal itu yang nggak ada kepala khoknya, yang seperti alif. Karena sudah nggak dibutuhkan, maka hasil akhirnya adalah apa? Sal. Nah, seperti dalam hadis Nabi SAW, wasal tu'ta, dan mintalah niscaya kamu akan diberi. Nah, kemudian wa in taharrakatil hamzah wa ma qablaha lam tubdal hamzah. Jikalau dua-duanya berharokat, hamzahnya berharokat dan huruf sebelumnya berharokat, maka hamzah tidak diubah apa-apa. Contohnya apa? Qara'a. Hamzahnya fathah, roknya juga fathah. Maka hamzah tidak dibuang, tidak diubah, dan seterusnya. Bait 111. Wa hadfu hamzi khudh wa murkul la taqis. Dan membuang hamzah dari kata khud yang asalnya ukhud, mur asalnya ukmur, kul asalnya ukul, la takis. Jangan kamu analogikan atau kiaskan di atas tiga kata ini. Wa kasahihi ghairahu sarrif wakis. Dan selain ya tiga ini, maka tasriflah dan kiaskanlah sebagaimana fi'il bina sahih. Yani syadza hadful hamzah min fi'lil amri al-mahmuzul fa'. Merupakan perkara yang langka atau menyelisihi kaidah atau jarang ditemukan, yaitu apa? Membuang hamzah dari fi'il amr yang dia adalah hamzahnya posisinya di fa' fi'il. Ya, padahal kan posisinya paling penting di fa' fi'il, yaitu pada kata khud asalnya akhoda, mur asalnya amara fi'il madinya, kul asalnya akala. Asluha, asal tiga kata ini fi'il amr masing-masing adalah ukhud, u'mur, kemudian ukul. U'mur seperti dalam hadis wa'mur, dalam ayat wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Dibuang hamzahnya, hamzah wasalnya seperti muru auladakum bis shalah. Fa khudhifatil hamzah ats-tsaniyah allati hiya 'ainul kalimah, maka dibuang hamzah yang kedua yang merupakan 'ainul kalimah. Ya. Hamzahnya 'ainul kalimah ada di tengah-tengah. Apa tadi Anda salah menjelaskan ini. Di hamzah fa-nya itu jelas hamzahnya adalah fa fi'il adalah hamzah. Yang dibuang adalah fa khudhifatil hamzah ats-tsaniyah allati hiya 'ainul kalimah. Dibuanglah hamzah kedua yang merupakan 'ainul kalimah dari kata ukhud, u'mur dan ukul, hamzahnya hilang semua yang di atas wawu tadi. Ya. Fa khudhifat hamzatul wasal li 'adamil ihtiyaj ilaiha, dan dibuang juga hamzah wasalnya yang di depan tiga kata tadi. Ukhud, u'mur, ukul. Afan ini seharusnya bukan 'ainul kalimah tetapi fa'ul kalimah. Iya fa'ul kalimah. Karena posisinya fa fi'il. Ukud, u'mur dan ukul. Fasara khud wa mur wa kul. Maka jadinya apa? Khud, mur dan kul. Wa hadhihi sama'iyah tuffat wa la yuqasu 'alaiha. Dan tiga kata ini adalah sifatnya sama'i, berdasarkan sumber langsung dari orang-orang Arab, atau bagaimana Al-Qur'an menyebutkan, atau bagaimana hadis Nabi SAW menyebutkan. Maka tuffat dia hanya bisa dihafal, wala yuqasu 'alaiha, dan tidak bisa dikiaskan kata-kata lain di atas tiga kata ini. Makanya di ujungnya, di ujung bait 111 dikatakan wa kasahi ghairahu sarif wakis, dan kiaskanlah selain tiga ini terhadap fi'il bina sahih, wa yusarraful fi'lu ghairu sahih katasrifis sahih. Dan ditasrif fi'il bina sahih, ditasrif fi'il selain bina sahih sebagaimana tasrifan perubahan kosakata fi'il bina sahih. Wa yuqasu 'alaihi fi jami'il wujuh, dan bisa dikiaskan di atas bina sahih dalam seluruh aspek yang berlaku padanya. Allati taqaddamat fi sahih min tasrifihi limadin wa mudhari wa amri wa nahyi wa ghairihima,
yang sudah berlalu penjelasannya di bab tentang tasrif fi'il bina sahih. Jadi tasrifannya, perubahannya untuk sighah fi'il madhi, mudhari, amr dan nahi wa ghairiha, isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Ya, yang ada di pembahasan pertemuan sebelumnya itu tentang tasrifan unsur, ya, nasara, yansuru dan seterusnya. Nahwu amala, khasyia dan yang lainnya. Amala bisa ditasrif seperti halnya nasara, khasyia juga bisa ditasrif seperti halnya nasara dan seterusnya. Tentunya dengan kaidah-kaidah yang sudah disebutkan pada banyak pertemuan sebelumnya tentang iklal, idgham dan ibdal. Nah, sampai bait 111 selesai pembahasan dan akhirnya beliau menyebutkan dua bait terakhir sebagai penutup. Beliau mengatakan, An-Nadhim mengatakan, qad tamma ma rumna minal maqsud. Fa'dir hadits as-sinni ya dan telah sempurna apa yang kami kehendaki daripada nizam nadam ini, ya dinamakan nizam maksud. Fa'dir hadits as-sinni ya dalju, ya maafkanlah ya atas masih mudanya saya, wahai orang yang memiliki kedermawanan, ya. Jelasannya yakni kamulan nazmul ladzi rumna minal kitabil musamma bil maqsud, telah sempurna nazam yang kami kehendaki dari sebuah kitab dengan judul Al-Maqsud. Ya. Fa'tadaran nazim, dan an-nazim pengarang nazam meminta maaf, alladzi kana haditsas sin, yang mana dia adalah orang yang masih muda. Haditsas sin maknanya dia usia masih muda. An adamil laumi ala hadzal nazam, agar dia tidak dicela dalam penyusunan nazam ini, karena pasti di sana banyak ada kekeliruan, ada mungkin ketidaksesuaian atau mungkin hal-hal yang lain yang kurang berkenan di dalam penyusunan nazam. Beliau minta maaf supaya tidak dicela dalam susunan nazam yang telah beliau usahakan. Ya. Mungkin pengalaman, ya, pertama kali menyusun nazam di usia yang masih muda, ya, atau yang lain. Nah, kemudian beliau mengatakan di bait 113, wa ahmadullaha musalliyan ala, dan aku memuji Allah dan juga sembari bersalawat ala Muhammadin, ya, untuk Nabi kita Muhammad SAW wa alihi wa man tala, dan juga keluarganya dan juga orang-orang berikut-berikutnya. Asnan nazim ala Allah Ta'ala li taufiq li hadzal nazam. An-Nazim memuji Allah, ya, atas taufik yang telah dia dapatkan dari Allah untuk bisa menyusun nazam ini, wa itmamihi, dan juga menyempurnakannya, hala kaunihi taliban minallahi ta'ala rahmatahu, ya, dalam kondisi beliau mengharap kepada Allah rahmatnya agar senantiasa tercurah untuk Sayyidina Muhammad SAW, ya, Nabi kita Muhammad SAW, dan juga keluarga beliau, dan waman tabi'ahu fi ma ja'a bihi, dan siapa saja yang mengikuti jejak beliau, ya, ya, dalam apa yang telah datang kepada beliau, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.